Jalan nggak, Mbak? Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Sutrisno Aji Prasetyo. Dan yang saya hormati rekan-rekan semua yang saya banggakan pastinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya supaya kita dapat berkumpul di forum guna untuk presentasi tentang perusahaan yang saat ini kami buat atau yang saat ini sedang kami ingin tempuh. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fikir Fadlur Rahman sebagai moderator, dan ada juga anggota kelompok saya yaitu Barika Andara Pinkan, Mas Rifki Satrio Pembudi, Mas Daniel Zavani, dan Mas Fajar Setiawan. Dan untuk kebetulan Mas Fajar sedang dalam perjalanan di jalan dengan menggunakan mobil, maka Mas Fajar tidak bisa on cam. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk presentasi yang pertama. Dimulai dari saya sendiri yang akan mempresentasikan yang pertama. PT Eko Fresh Indonesia bergerak di bidang apa? PT Eko Fresh Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan sehat berbasis sayuran organik. Dengan fokus pada keberlanjutan dan gaya hidup sehat, PT Eko Fresh Indonesia berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang tidak hanya lezat, tapi juga aman dan bergizi serta mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Untuk pendaftaran dan legalitasnya, PT Eko Fresh adalah nama perusahaan yang kami dirikan yang berfokus pada produksi dan distribusi makanan sehat berbasis sayuran organik. Proses pendaftaran perusahaan telah kami lakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh satu status badan hukum dan legalitas usaha yang sah, sehingga kami dapat menjalankan operasional perusahaan dengan landasan hukum yang kuat. Dan ini merupakan bukti pendaftaran dan legalitas dari perusahaan kami untuk NPWP-nya. Dan ini merupakan tanda daftar perusahaan perseorangan terbatas, perseroan terbatas. Dan terdapat di sana ada nama perusahaan, nama pemilik, alamat perusahaan, nomor NPWP, KBLI, kegiatan usaha, dan juga nomor telepon. Dan ini merupakan surat izin usaha atau biasa disebut SIUP. Dan ini adalah merupakan akta dari perusahaan kami yang terdapat di sini juga nama notarisnya dan juga terdapat nama manajemennya. Terdapat juga di sini ada jangka waktu dan juga modal. Dan untuk struktur organisasi bisa dijelaskan oleh Mas Rifki, silakan. Oke, baik, ya. Mas Fikri atas kesempatannya. Nah, di sini di dalam perusahaan ini memiliki struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur utama. Direktur utama ini saya sendiri bertugas untuk bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan keseluruhan perusahaan. Lalu di sini yang kedua ada manajer operasional, yaitu Daniel Zavani yang bertugas mengelola kegiatan operasional harian, termasuk produksi dan juga distribusi produk.
Lalu yang kedua di sini ada manajer pemasaran yang dipegang oleh Mas Muhammad Fikri Fadur Rahman yang bertugas untuk merancang dan juga menjalankan strategi pemasaran serta pengembangan pasar. Nah, dan yang terakhir ini ada staf produksi dan juga distribusi yang dipegang oleh Mbak Rika Andara Pinkan dan juga Mas Fajar Setiawan dan bertugas untuk melaksanakan proses produksi, pengemasan serta distribusi produk ke pelanggan. Next Mas. Lalu di sini ada modal usaha. Modal usaha ini adalah modal yang digunakan untuk memulai, menjalankan dan mengembangkan usaha pada EcoFresh Indonesia. Modal awal yang dimiliki perusahaan ini adalah sebesar 250 juta rupiah. Modal ini berasal dari dua sumber utama, yaitu pertama ada modal sendiri. Modal sendiri ini merupakan dana yang berasal dari pemilik atau pendiri perusahaan. Dalam hal ini kemungkinan besar berasal dari Andi Setiawan dan atau tim pendiri lainnya. Besarnya modal sendiri ini yang di-store adalah 100 juta rupiah. Dana ini biasanya digunakan untuk kebutuhan awal seperti sewa atau alatan produksi dan serta penggandaan bahan baku awal, biaya administrasi dan juga legalitas perusahaan. Lalu di sini yang kedua adalah investasi pihak ketiga. Selain modal sendiri, EcoFresh Indonesia juga mendapatkan tambahan modal dari investor atau pihak ketiga sebesar 150 juta rupiah. Investasi ini umumnya diberikan oleh individu, kelompok, atau lembaga yang percaya pada potensi bisnis perusahaan. Dana investasi pihak ketiga ini sangat membantu untuk memperluas kapasitas produksi, membeli fasilitas pendukung seperti cold stocks dan kendaraan distribusi, pengembangan pemasaran distribusi produk, dan menambah modal kerja untuk operasional harian. Dan yang ketiga ini ada total awal. Dengan demikian, total modal awal yang dimiliki EcoFresh Indonesia adalah sebesar 250 juta rupiah. Dan untuk 100 juta rupiah ini modal sendiri ditambah dengan 150 juta rupiah investasi dari pihak tiga. Dan modal ini menjadi fondasi utama perusahaan untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional, produksi, pemasaran, dan juga distribusi produk makanan sehat berbasis sayuran organik. Dan untuk selanjutnya, lokasi usaha dan fasilitas usaha yang akan dibacakan oleh Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Oke, terima kasih Mas Fikri. Jadi terkait lokasi usaha ini, EcoFresh Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasikan di Ruko Gardenia, Metropolitan nomor 12, Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena strategis, dekat dengan akses jalan tol dan pusat perdagangan, sehingga memudahkan distribusi produk dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, lokasi yang strategis juga memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah menjangkau target pasar dan meningkatkan visibilitas brand. Dengan demikian, EcoFresh Indonesia dapat memaksimalkan potensi bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan terkait fasilitas, EcoFresh Indonesia didukung oleh fasilitas perusahaan yang modern dan strategis. Hal ini memungkinkan operasional bisnis yang efisien dan efektif. Dengan infrastruktur yang lengkap dan teknologi yang canggih, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa fasilitas yang tersedia di EcoFresh Indonesia. Yang pertama yaitu ruang kerja yang luas dan nyaman untuk kegiatan administrasi dan operasional, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu fasilitas pergudangan yang luas dan terorganisir untuk penyimpanan produk dan bahan baku, memungkinkan pengelolaan inventory yang efektif. Yang ketiga yaitu akses mudah ke jalan tol dan pusat perdagangan untuk distribusi produk yang efisien.
memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan dengan cepat dan tepat waktu. Dan yang keempat yaitu informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi perusahaan, memungkinkan pengelolaan data yang akurat dan efektif. Dan yang kelima yaitu sarana komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis, memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif. Dan yang keenam yaitu fasilitas parkir yang memadai untuk kendaraan operasional dan karyawan. Hal ini memungkinkan akses yang mudah dan nyaman ke lokasi perusahaan. Dan yang ketujuh yaitu ada akses 24 jam ke area sekitar yang memungkinkan kegiatan operasional yang fleksibel. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Dengan fasilitas yang memadai, EcoFresh Indonesia dapat menjalankan operasional bisnis dengan efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan bisnis yang berkelanjutan dan inovatif. Dan untuk peraturan dan kepatuhan akan dibacakan oleh Mas Daniel. Waktu dan tempat. Baik, selanjutnya ada peraturan dan kepatuhan. Yang pertama ada disiplin kerja. Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal kerja, ikuti prosedur dan instruksi kerja yang ditetapkan. 3. Menggunakan seragam atau pakaian kerja sesuai fungsinya dan merawatnya dengan baik. Dan poin nomor 2 tentang perilaku, menghormati atasan, rekan kerja, dan pelanggan, menggunakan bahasa yang sopan, profesional, dan mudah dimengerti, menghindari perbuatan yang dapat merugikan perusahaan seperti bergosip, menyebarkan masalah internal, atau provokasi negatif. Poin nomor 3, integritas, mengelola keuangan, barang, dan informasi perusahaan secara jujur, mengikuti prosedur laporan dan administrasi secara transparan, menghindari penggunaan properti perusahaan untuk kepentingan pribadi. Poin nomor 4, keamanan dan keselamatan kerja, mengikuti peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, menggunakan alat pelindung diri apabila tersedia dan dibutuhkan, segera melapor apabila terjadi kecelakaan, masalah, atau potensi bahaya di tempat kerja. Selanjutnya ada tanggung jawab dan loyalitas, mengemban tanggung jawab kerja sesuai posisi masing-masing, mengikuti visi, misi, dan tujuan perusahaan, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi demi mencapai kesuksesan bersama. Keenam, ada sanksi. Bagi karyawan yang melanggar peraturan, sanksinya dapat berupa peringatan lisan, surat peringatan, skorsing, pemutusan hubungan kerja, atau PHK apabila pelanggaran terjadi secara berulang dan fatal berat. Pengelolaan keuangan akan dibacakan oleh Mas Fajar. Waktu dan tempat, saya persilakan Mas. Oke, baik, untuk pengelolaan keuangan, di sini EcoFresh yang pertama itu ada pencatatan dan laporan keuangan. Pencatatan dan laporan keuangan di sini menggunakan software akuntansi sederhana seperti jurnal, buku kas, atau QuickBook. Laporan keuangan disusun bulanan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kemudian yang kedua itu ada pengawasan arus kas. Kas yang masuk dari penjualan dipisahkan dari kas operasional. Pengeluaran diatur berdasarkan prioritas dan forecast pendapatan. Kemudian yang ketiga ada break even point atau BEP. Target BEP dalam 8 bulan. Estimasi pendapatan per bulan yaitu 40 juta sampai 60 juta dari penjualan produk organik ke toko, pasar petani, dan konsumen langsung. Yang keempat itu ada perencanaan pajak dan legal. Mendaftarkan diri ke DJP untuk mendapatkan NPWP badan, menyusun laporan keuangan dan pajak tribulanan.
Ya, baik Langkah untuk selanjutnya untuk langkah terus meningkat. Oh baik. maaf Mas. Untuk langkah selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mbak Rika. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sama-sama Mbak. Untuk langkah selanjutnya, untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri makanan sehat di Indonesia, Ecofresh Indonesia telah merumuskan langkah-langkah strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan variasi produk makanan sehat berbasis sayuran organik untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang kedua yaitu mengembangkan produk yang sesuai dengan tren kesehatan dan keberlanjutan terkini. Dengan memantau perkembangan tren kesehatan dan keberlanjutan, Ecofresh Indonesia dapat mengembangkan produk yang relevan dan diminati oleh konsumen. Yang kedua yaitu terkait pemasaran dan promosi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat dan berkelanjutan melalui kampanye edukasi dan promosi. Ecofresh Indonesia dapat bekerja sama dengan ahli kesehatan dan influencer untuk mempromosikan produk dan gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu membangun kemitraan dengan influencer kesehatan dan komunitas yang peduli dengan gaya hidup sehat. Dengan membangun kemitraan ini, Ecofresh Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk makanan sehat. Dan yang ketiga yaitu pengembangan jaringan distribusi. Yang pertama yaitu memperluas jaringan distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan produk di pasar. Ecofresh Indonesia dapat bekerja sama dengan distributor dan pengecer untuk memperluas jangkauan produk. Yang kedua yaitu mengoptimalkan saluran penjualan online dan offline untuk meningkatkan aksesibilitas produk. Dengan mengoptimalkan saluran penjualan, Ecofresh Indonesia dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu inovasi dan teknologi. Menerapkan teknologi pertanian modern dan sistem produksi yang efisien untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Ecofresh Indonesia dapat menerapkan teknologi seperti hidroponik dan aeroponik untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan inventory, distribusi, dan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, Ecofresh Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu penguatan komitmen keberlanjutan. Bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan dalam praktik keberlanjutan dan lingkungan. Ecofresh Indonesia dapat mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang keberlanjutan dan lingkungan. Dan untuk kesimpulan, Ecofresh Indonesia merupakan perusahaan yang berkomitmen pada produksi dan distribusi makanan sehat berbasis sayuran organik dengan fokus pada keberlanjutan dan gaya hidup sehat. Dengan berkomitmen pada kualitas, keamanan, dan nutrisi produk, serta dukungan pada gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, Ecofresh Indonesia bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri makanan sehat di Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan produk yang berkualitas tinggi, tetapi juga pada pengembangan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Ecofresh Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kembali kepada Mas Fikri. Ya, terima kasih banyak Mbak Rika atas pemaparannya dan juga rekan-rekan lain atas pemaparan yang telah dipaparkan. Dan segitu saja yang bisa kami sampaikan. Segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika apabila di antara kami ada memiliki salah kata atau salah pemaparan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.